Betisnya, Hangit itu betisnya. Ya hangit ya betisnya tuh. ini ya. Sama nungguin lagi. Evakuasi Bakantan pada hari ini di 2 September 2024. Ini Bakantan dievakuasi karena ini termasuk hewan yang dilindungi. Jadi kami amankan dulu ke markas damkar HSO. Biar berjalan sendiri ya, biar pindah sendiri ya. Siapa namanya? Udah diberi nama ya? Heni ya. Masuk. Nah, oh iya. Tutupnya terbuka, tutup aja. Jangan Pak, perlakuan ini memang harus pelan-pelan. Iya. Hewan pemangku. Jadinya marah ada cewek. Oh gitu. Berulang ini. Ada saingan deh. Kan tangannya panjang loh. Bengkok-bengkoknya, tangannya gandal kali. Kalau ini beratnya sekitar berapa ya ini? 10 kilo aja. Kalau yang kemarin iya, dia biasanya pakai penjantan yang lebih muda ya. Satu kolonnya biasanya cuma satu ini ya. Satu jantan. Bisa. Apa biar aja. Ya nuju Pak pendek aja bisa lah Pak. Capnya ada di tadi itu Pak juga. Simpan kan jangan masalah. Kalau ada kan bisa ya. Jadi kita harus menyelesaikan. Ini banyak baru kali Laris pas sudah. Dua Pak ya, Pak Kasih itu ya. Nanti Bapak nyerahkan ke kita Pak. Iya, siap. Iya, boleh. Kameranya anu ya? Apa namanya? Cahayanya pas saja. Pas saja. Pas saja, Pak. Pas saja. Ya. Ya, tolong amin. Ya. Izin 1 2 3. Di 1 2 3. Satu lagi Bu yang nyerahin. Oh, siap nih. Ya. 1 2 3. Ya. Hanya ini melihat Bang Edi senyum lah. Nah, iya. Selamat. Malam pemirsa Banyumas Info bersama saya Reni. Saat ini saya sedang berada di kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana kemarin pada hari Senin 3 September 2024 dari anggota Damkar Hulu Sungai Utara mengamankan 1 ekor bekantan yang sempat tersengat listrik ya di bagian kaki dan akhirnya diamankan hingga saat ini dari BKSDA Banjarbaru akan melakukan mengamankan dan membawa 1 ekor bekantan ini. Kita akan mengetahui lebih lanjut dari kondisi bekantan sendiri dan apakah menjadi sebuah fenomena, karena sebelumnya dari Damkar Hulu Sungai Utara juga mendapatkan laporan dari warga Kecamatan Babirik dengan adanya 1 ekor bekantan yang juga tersetrum aliran listrik dan hingga meninggal dunia.
fenomena adanya hewan-hewan yang mulai masuk ke dalam pemukiman ini juga akan kita cari tahu lebih lanjut kepada BKSDA. Hari ini bahkan di daerah Batola juga ada laporan adanya 1 ekor beruang yang juga mulai masuk ke pemukiman. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Suhendra ya Pak ya, dari BKSDA Banjarbaru, dan juga ditemani didampingi dari KPH HSU Balangan. Bapak boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, ini Pak, melihat dari kondisi dari bekantannya sendiri seperti apa ya Pak? Oh, dari kondisi bekantan ini ada bekas luka di tangan, bekas kena setrum, juga ada luka di sekitar kaki gitu. Yang kami amati. Ini untuk jenis kelaminnya apa ini Pak? Untuk jenis kelamin betina. Usia berapa ini Pak? Usia sekitar 3 tahun dewasa lah ini sudah. Pak, kemarin itu kan masih minggu lalu ya Pak ya, juga ada ditemukan bekantan yang juga tersetrum masuk ke daerah pemukiman. Kemungkinan Pak untuk di HSU sendiri Pak, apakah memang sudah ada pemetaan Pak lokasi-lokasi yang memang kemungkinan terdapat adanya banyak bekantan? Kalau di daerah Amunta ini lokasi-lokasi yang habitat bekantan, yang satu dekat pemukiman gitu, dekat kota ini daerah desa Pinangkaraya. bukan Pinangkaraya ada satu, habis itu di Danau Panggang, sama ini yang di belakang pasar ini ada Lok Bangkai. Pak, betul Pak, bekantan ini kan hewannya koloni ya Pak ya, koloni ya, berkelompok gitu. Berkelompok seperti itu. Kemungkinan apakah masih ada Pak yang di dekat-dekat pemukiman Pak yang berkeliaran saat ini Pak? Kalau yang ada dekat pemukiman, yang ada itu daerah Lok Bangkai. Yang ada masih kemarin pernah kami monitoring ke sana. Untuk masyarakat sendiri Pak, supaya tidak diburu ataupun bagaimana dari BKSDA sendiri memberikan wawasan kepada masyarakat yang memang kemungkinan ada terdapat banyak bekantan sendiri Pak? Kalau di daerah yang ada bekantan, bisa kami lakukan monitoring dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar tidak diburu dan berkeliaran di habitatnya gitu. Pak, melihat dari aktivitas para bekantan sendiri Pak, sudah mulai memasuki ke area pemukiman. Apakah ini karena musim kemarau atau kemungkinannya seperti apa Pak jadi baginya? Kemungkinannya karena kawasan hutan kita sudah berkurang karena dengan adanya pemukiman, pembukaan lahan-lahan, ada pemukiman, mungkin ada perkebunan sawit gitu, karena jadi kemungkinan kawasan hutannya berkurang, maka mereka banyak yang bergeser cari makan gitu. Terus Pak, ini nanti lanjutannya akan dilepas atau seperti apa Pak? Ini sementara dulu kami bawa ke kandang transit yang ada di kandangan, kami cek kesehatannya, selanjutnya mau dilepas liarkan. Kalau memang kondisinya siap untuk dilepas liarkan, rencana kami lepas liarkan di Cagar Alam Gunung Ketawan yang ada di Hulu Sungai Selatan. Di kandangan ya Pak ya. Melihat dari penjelasan Pian tadi, banyaknya titik-titik yang kemungkinan terdapat adanya banyak bekantan gitu Pak. Daerah konservasi sendiri untuk di Kabupaten apakah sudah ada rencana untuk mengadakan gitu Pak? Untuk sementara belum ada, karena di habitat aslinya yang banyak di Danau Panggang. Jadi yang pertama mungkin sedikit Bu, Iya, siap. kami pertama-tama mengucapkan dari BKSDA memberi apresiasi mungkin ya dari Bapak dari Damkar Amunta atau Hulu Sungai Utara. Siap. Kemudian ada Ibu dari Hulu KPH Balangan juga yang mungkin mensupport kami juga. Kami memberi apresiasi karena berkat bantuan mitra kita, stakeholder kita bisa mengamankan satwa yang dilindungi ini. Nah, insya Allah mungkin setelah ini segera kita cek kesehatannya di pos kandangan, kemudian nanti kita akan rilis di kawasan konservasi yang memang tempat habitatnya bekantan itu sendiri, yang berada di Lumpangi, kawasan Cagar Alam Gunung Ketawan. Jadi mungkin akan kita kemudian mungkin lebih banyak nanti kita lebih bekerjasama lagi ya. Karena kayak satwa-satwa yang dilindungi ini memang sangat prioritas untuk kita selamatkan. Satu lagi untuk kehidupan selanjutnya. Dari ya indikator juga kalau satwa ini masuk ke kampung atau ke kota karena habitat yang aslinya mereka rusak, kita bisa mencari makan bersama mereka. Bapak ikut aja kalau misalnya ini Pak.